Selamat siang, perkenalkan nama saya Novianti, NPM 52017110002. Saya akan menyampaikan review tentang Kala Benua guna memenuhi tugas Pancasila saya. Berikut penjelasannya. Kesan saya terhadap film dokumenter Kala Benua ini cukup menginspirasi banyak orang bahwa kritik tak harus disampaikan dengan keras, bahwa pembuatan filmnya pun sangat menarik melalui gambar, visualisasi, bahkan bahasa yang diangkat itu dapat mengena saat ditonton gitu. Pendapat saya tentang film dokumenter Kala Benua ini tuh cara penyampaian pesannya bagi pendukung reklamasi teluknya itu cukup jelas ya, bahwa jangan merusak keindahan alam yang ada gitu, harusnya dikembangkan bahkan dilestarikan agar semakin maju ke depannya. Nah, untuk informasi dalam film dokumenter ini, saya mendapatkan informasi bahwa mereka melakukan perjalanan keliling Indonesia untuk merekam berbagai atau beragam cerita tentang kearifan lokal, yang dimana salah satunya adalah Bali. Nah, terus mengelola sumber daya alam sejak Januari hingga Desember 2015, yang dimana sebuah investor masuk ke dalam Teluk Benoa dan akan berencana membangun pusat pariwisata yang sekelas dengan Walt Disney. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, investor akan reklamasikan hingga 700 hektar di kawasan Teluk Benoa dengan seluas 1.300 hektar. Dan hal ini membuat saya ikut prihatin akan reklamasi di Benoa. Jujur akan mengusir rakyatnya dari tempat kelahirannya sendiri dan merusak mata pencaharian warga. Terdapat dua kalimat yang saya tidak mengerti dan sudah saya cari. Yang pertama, privatisasi itu adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Nah, yang kedua, kempit. Menurut KBBI, kempit ini merupakan tempat untuk mengangkat air yang terbuat dari tembikar atau buyung. Yang terjadi di Teluk Benoa saat ini, saya mengambil informasi ini melalui liputan6.com. Nah, Kementerian Kedaulatan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang dan Laut terus mendorong penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi KKN Teluk Benoa guna melindungi keberadaan budaya maritim di Teluk Benoa Bantukan pasca ditetapkannya Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan. Oleh sebab itu, di kawasan konservasi maritim di Teluk Benoa yang dapat diukur melalui strategi dalam tata pengelolaan, lingkungan, bahkan pelestarian dan pemanfaatan terhadap target dan pada kawasan konservasi ini. Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali menyatakan terhadap beberapa tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan KKN di Teluk Benoa, yaitu perlunya segera penyusunan dokumen RPZ KKN Teluk Benoa, yang dimana penyusun kerja KKN dalam periode panjang hingga pendek. Nah, Menteri Badan Usaha milik Erick Thohir ini ingin membangun pelabuhan Benoa di Bali mirip dengan Bandara Changi di Singapura, yang dimana akan difokuskan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Benoa ini juga akan menjadi one stop, di mana pelabuhan ini diprioritaskan untuk turis yang bahkan akan disambungkan dengan airport agar lebih memudahkan, mengingat bahwa Indonesia juga terdiri dari pulau-pulau yang memiliki daya tarik hingga budaya yang harus banyak dilestarikan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih dan selamat siang.